sangat luar biasa sekali, gangguannya luar biasa. Di sini banyak gangguan yang diakibatkan oleh jin saka. Siap. Wow, berarti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Cari saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Nah, ini. Ada sebuah benda yang memang ada di tempat ini dari dulu, dan ini di benda ini memang mempunyai energi negatif sangat luar biasa. Saya bukan siapa-siapa, saya Samsudin. Kenapa mengganggu keluarga ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku semuanya, ini sebelum saya masuk ke rumah ini, sangat luar biasa sekali, gangguannya luar biasa. Di sini banyak gangguan yang diakibatkan oleh jin saka. Teman lihat di atas sana itu. Nah, itu ada yang berdiri, itu namanya jin saka, Bapak. Yang di atas sana itu. Nah, yang satunya di sebelah sini dan di tengah sana. Ini sebenarnya gangguannya paling banyak dari jin saka nih. Terus ini mangke saya minta di antara subuh dan maghrib membaca surat At-Taubah atau Asma Payung Rasul yang saya ijazahkan di YouTube saya itu. Asma Payung Rasul. Surat At-Taubah yang terakhir bunyinya. Maaf, saya tuh kan nggak seberapa apa. Siap, nanti aja enggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Istri saya nih. Iya, nanti dibaca maghrib itu dibaca 7 kali, subuh dibaca 7 kali. Surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum, itu nanti ada amalannya khusus. Untuk rumah yang seperti ini memang bacaannya seperti itu, Pak. Karena memang gangguannya dahsyat, ini nanti sangat mempengaruhi psikis anak, Pak. Sangat-sangat mempengaruhi psikis itu. Karena ini nanti di dalam dirinya bukan hanya dirinya, tapi ada makhluk lain yang ikut bertempat tinggal di dalam dirinya. Wallahi, demi Allah, bukan saya mengada-ngada, bukan. Karena ini memang terjadi. Jadi penyakit non medis itu perlu untuk jenengan pahami. Ada 3. Yang pertama, jadi nggak semua penyakit itu sihir multak, itu enggak. Jadi ada yang karena ain. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Yang kedua, itu karena ketempelan. Nah, ini karena ketempelan yang paling banyak. Yang paling banyak karena ketempelan. Ketempelan itu karena 4 hal. Yang pertama, dikarenakan nasab, keturunan. Yang kedua, dikarenakan tempat. Kalau ini karena tempat. Yang ketiga karena tidak taat. Yang keempat karena maksiat. Ini karena ketempelan yang paling banyak. Lalu yang ketiga karena sihir itu. Jadi enggak semua penyakit itu karena sihir, itu enggak, walaupun itu non medis. Itu loh. Saya tinggal di sini kurang lebih baru 3 tahun. Siap.
tapi ternyata gangguannya juga seperti ini gitu. Masya Allah. Ini nanti dibersihkan dulu, setelah itu nanti orangnya. Nah sekarang ini kenapa saya di sini langsung bergerak supaya tidak jadi fitnah Pak. Nanti kalau saya nanti setelah masuk terus nanti baru saya pembersihan, takutnya nanti difitnah, barangnya ditaruh di sana kayak gitu, saya tidak mau. Makanya setiap saya turun dari mobil, langsung saya lakukan pembersihan dulu. Nanti setelah dilakukan pembersihan baru nanti kita ngobrol-ngobrol di dalam atau apa. Nah ini untuk menjaga fitnah, untuk menjaga jangan sampai ada asumsi-asumsi yang tidak baik. Nah sekarang kita lakukan dulu pembersihannya, kita bersihkan dulu gangguan-gangguan yang ada di tempat ini, termasuk saya lihat ada buhul juga, ada juga yang memang benda ada di sini. Tapi yang ada di sini itu ada salah satu benda yang memang bukan dari tempat ini, tapi memang selalu mengikuti keluarganya panjenengan. Ya ini yang perlu untuk dipahami. Jadi bukan berarti kalau jenengan sebenarnya ada gangguan di rumah ini terus sampean pindah, gangguannya hilang, enggak seperti itu. Jadi dimanapun jenengan berada, gangguannya nanti akan terus mengikuti jenengan. Nah itulah yang harus dihilangkan dulu. Nah sekarang saya mau membersihkan dulu yang ada di tempat ini. Nanti setelah saya bersihkan kotorannya, nanti setelah itu baru saya usir lalatnya atau jinnya. Nanti setelah itu baru saya pagari. Nggih. Nah sekarang saya minta jenengan untuk mengikuti bacaan yang saya baca. Sama istri atau? Boleh. Oke, siap. Amit ya Pak nggih. Saya minta sapu lidi wonten Pak. Siap. Oh, berarti di situ. Ini produk terbaru ini sayang. Produk terbaru. Produk terbaru saya ini. Tongkat kepala burung. Ada yang dari kayu bidara, ada yang dari kayu kelor. Itu kayak apa Pak? Kayak apa Pak? Ini gali asam ya. Ada nanti yang terakhir dari kayu wali kungkun. Wali kungkun. Tapi yang paling rame insya Allah ini nanti yang dari kayu bidara. Yeah. Assalamualaikum Ibu. Sehat nggih? Barakallah. Nggih. Saudara-saudaraku semuanya, sengaja saya turun dari mobil, tidak masuk ke rumah dulu karena saya nggak ingin terjadi fitnah. Saya pengen membersihkan rumah ini dulu. Nanti setelah saya bersihkan rumahnya, baru nanti saya masuk ke rumah. Karena saya tidak mau nanti ketika saya masuk di rumah, terus dikira saya naruh sesuatu dulu di tempat-tempat sini. Saya nggak mau. Makanya untuk menjaga fitnah, karena ini sebuah amanah dari saudara kita yang ingin didoakan. Jadi saya ingin membersihkan dulu gangguan yang ada di sini. Gangguannya yang ada di tempat ini seperti tadi yang saya sampaikan, ini ada beberapa gangguan karena ketempelan. Jadi itu perlu untuk jenengan pahami bahwa orang yang terkena penyakit non medis itu nggak semuanya terkena sihir, enggak. Ada yang karena ain. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Makanya baginda Rasulullah matur, di akhir zaman nanti penyakit yang paling banyak menimpa umatku itu karena ain. Contoh ketika kita muji anak tidak menyertakan asma Allah, itu bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya orang-orang tua dulu sering bilang, lek bocah seneng mangan aja diomong. Biasanya kan kayak gitu, lek diomong manganmu akeh men, besok ndak doyan makan, kayak gitu kan. Kadang kalau anak gemuk kayak gitu jangan diomong, besok jadi kurus kayak gitu. Ada yang pinter jangan diomong. Tapi kalau mau muji ya harus menceritakan asma Allah. Itulah. Makanya pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Jadi tidak boleh memuji siapapun kecuali atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini guys, mohon maaf. Kalau mboten niat nyinggung perasaan jenengan, memang salah satu gangguannya ada yang karena ain. Nah, ain sendiri sebenarnya obatnya adalah orang tuanya sendiri. Obat dari ain ini
adalah orang tuanya sendiri. Dan saya lihat gangguan yang di rumah ini ada yang karena ain. Jadi mohon maaf, anak nanti mempunyai sikap yang seperti ta'ifun. Penyakit ta'ifun itu tanda-tandanya ada 3. Yang pertama al-ghadab, marah. Yang kedua muncul perasaan bingung, yuwas alladzi yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Yang ketiga sedih, nanti akhirnya dikhoyal, halusinasi. Dan kalau sudah paling parah majnun, itu yang paling parah. Nah ini sebenarnya obatnya adalah orang tuanya sendiri, yaitu air wudhu sholat subuh. Kenapa air wudhu sholat subuh? Kalau kita belajar di dalam kitab Mambaul Hikmah, air wudhu sholat subuh, terutama subuh, karena subuh ini tentang kesucian, ibu bapak. Subuh itu kesucian, duhur itu tentang kahanan, asar itu kemuliaan, maghrib itu kehidupan, isya itu keselamatan. Jadi kalau orang pengen semua masalahnya diselesaikan oleh Allah, hidupnya selamat, itu harus sholatnya tertib. Nah, kenapa sholat subuh? Karena subuh ini yaitu tadi tentang kesucian. Jadi yang bisa mensucikan, yang menghilangkan gangguan yang ada di dalam diri keluarga panjenengan, ya keluarga sampean, keluarga sendiri. Dimulai dari orang tuanya harus ridho biridho, tidak boleh saling marah. Mohon maaf sekali lagi, tidak boleh selingkuh, tidak boleh berantem, tidak boleh ada kebencian. Nanti itu turunnya ke anak. Ini yang jadi masalah. Makanya di tempat tadi saya lihat di sini ada 3. Allahu a'lam bishawab. Kalau salah itu murni kesalahan saya, semoga Allah mengampuni saya. Kalau benar ini petunjuk dari Allah. Ada 3 gangguan yang ada di dalam sini. 1 khusus bagian di kamar, sayangnya kamar anak. Ini ya karena sambungan dari ain tadi. Terus yang kedua gangguan dari luar, yang dari atas. Kalau yang dari luar insya Allah saya mudah ibu, karena barang dari luar nempel di tim, insya Allah hilang. Masalahnya yang dari dalam yang sulit, dari dalam keluarga sendiri. Nah kalau dari dalam keluarga ini nanti panjenengan sendiri yang harus bisa bantu. Jadi ketika panjenengan saya bantu, demi Allah sampean juga harus bantu saya. Kalau enggak akan percuma. Kayak mau niup seperti apapun, kalau itu yang di dalam sendiri geget gini, ngelakuin kesalahan gini, percuma. Ditiup kanan kiri atas bawah ya nggak akan bisa, nggak ada di dalam. Jadi yang penting yang di dalam. Yang penting nanti jenengan harus ridho biridho, keluarganya lebih harmonis, suami ridho dengan kekurangan istri, istri ridho dengan kekurangan suami, dan sama sekali tidak memojokkan atau membicarakan kekurangan masing-masing. Kalau kamu bilang istrimu atau suamimu kurang, kamu sendiri pasti ada kurangnya. Kalau kamu ngomong pasanganmu kurang, kamu sendiri banyak kurangnya. Jadi jangan ngomongin kekurangan orang lain kalau kamu sendiri nggak mau diomong kekuranganmu. Nah, langsung saja saudaraku, saya demi Allah belum masuk ke rumah ini. Dari tadi saya tidak masuk di rumah karena tidak ingin terjadi fitnah. Saya biar nanti ngobrol sama beliau di dalam. Tapi yang penting gangguannya yang di sini dulu dihilangkan supaya tidak terjadi fitnah. Saya hilangkan dulu gangguannya atau hal-hal yang ada di sini. Nah setelah itu nanti baru kita lakukan pemagaran dengan media-media ruqyah yang sudah kita siapkan. Nah untuk media ruqyahnya nanti saya jelaskan. Langsung saja Pak nggih. Ini tadi sapu ini ketika saya lempar, bentar, kenapa ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya. Tertuju di sini. Berarti di sini ada gangguannya yang nanti harus hilangkan. Tepat di depan pintu sampean ini sebenarnya ada penjaga yang mengikuti jenengan dari tempat yang dulu, memang dari pertama kali sampean bertempat tinggal sampai sekarang pun tetap mengikuti jenengan di sini. Nanti sampean cari dan sampean bongkar nggih. Siap? Siap, itu aja, lama nanti. Di sini di depan sini nih Pak, sebenarnya ada gangguannya 2, sini sama di sana, ada lagi yang di atas sama di dalam. Nah sekarang saya minta jenengan untuk mengikuti bacaan dari saya, terus nanti biar di sini sampean bongkar, sampean cari dengan terus membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad,
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, untuk saudara-saudaraku semuanya, kalau panjenengan pengen mengamalkan amalan yang saya ijazahkan ini, silahkan bisa langsung dipraktekkan, atau bahasa pesantren itu bisa langsung ditajribkan, palduk, apal langsung jaduk. Jadi amalan ini bisa langsung ditajribkan. Sampai ikuti bacaan saya dan tangannya ditentangkan di depan. Nanti akan ada gerakan, gerakannya itu diikuti aja, jangan dilawan. Nah, amalan ini diambil dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yaitu yang pertama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah hamba. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya, atau oleh saya sendiri, maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan, maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilahi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikuti. Nggih. Monggo dibongkar mawon, masuk tangannya. Belah sini, Bapak. Masuk ke situ. Maju. Sini. Napas di depan cagak. Depan masuk, masuk. Situ. Nah, kanan, kanan. Siap. Sambil baca surat Al-Ikhlas terus. Bongkar di tanahnya. Maju. Ya, saya mencari. Ya, dibongkar terus. Digaruk. Di tanahnya. Pak Direktur tak suruh-suruh, Bu. Jangan takut, loh. Bismillahirrahmanirrahim. Cari saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Nah, ini Pak. Nah, sini Pak. Coba sini. Ini namanya buhul, Pak. Tahu buhul, Pak? Tuh. Belum. Dengar suara burung kuak nggak tadi? Dengar nggak? Nggak dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Masih ada temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Innallahirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini dulu. Wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wujud-wujud saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wujud-wujud saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wujud-wujud saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Kameraman maju, Kang. Kameraman maju, enggak apa-apa, Pak. Tadi bayangan dari sini, pusatnya dari sebelah sana. Jadi ada sebuah benda yang memang ada di tempat ini dari dulu, dan ini di benda ini memang mempunyai energi negatif sangat luar biasa. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut dulu ya, Bu. Pak kameraman mendekat, Kang. Sini, Kang. Allahumma sholli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli. Saya bukan siapa-siapa, saya Samsudin. Saya Samsudin. Kenapa mengganggu keluarga ini? Berarti Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, la haula wala tarik balik. Allah. Angkat pada Allah. Ikat di bumi. Allah Akbar. Assalamualaikum salam. Kenapa kamu berada di tempat ini? Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Kami sudah lama di sini. Sengaja ditempatkan di sini untuk mengganggu semua keluarga di sini. Astagfirullah. Mana itu kami tahan di alam kami. Jadi anak bapak itu terkadang mempunyai sifat yang tidak seperti biasa, nggih Pak? Iya. Kenapa mengganggu keluarga ini? Kami di Hati-hati ya kalau berbicara dengan
bangsa jin, karena bangsa jin sendiri itu makhluk yang suka bohong. Jadi bangsa jin itu mempunyai sifat satu, yaitu gampang bohong. Jadi ketika kita berbicara dengan bangsa jin itu harus benar-benar memahami mana yang hak dan mana yang batil. Dan tadi saya lihat ada 3 dari bangsa jin yang ada di tempat ini. Beliau menyampaikan bahwa terutama yang diganggu adalah anak-anaknya, terutama di bagian pikiran gitu. Pikirannya dibuat sangat tidak tenang karena bangsa jin sendiri memang berjalan mengikuti dari aliran darah. Setiap saat kami mengganggu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terpenting nanti anaknya diusahakan setiap masuk ke kamar mandi, khusus untuk yang perempuan pakai tutup kepala, dan orang tuanya nanti setiap wudhu salat subuh ditampung, digunakan untuk mandi anaknya gitu. Terus kamu kalau sudah terikat seperti ini, mau bagaimana lagi kamu? Lepaskan ikatan ini. Katanya kamu makhluk sakti, lepasin ikatannya tidak bisa. Jangan suka dolim kepada sesama makhluk. Kita ini sama makhluk Allah. Tugas kita itu beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. Ini bukan hanya kamu, tapi teman-teman kamu yang lain juga nanti akan sama seperti kamu ini nanti. Kan saya ikat. Ini dari golongan jin saka ini, Pak. Dari golongan jin saka. Jadi bangsa jin sendiri juga mempunyai tingkatan seperti kita. Ada yang makhluk jelata, itu namanya dari golongan jin saka seperti ini. Kamu di alam kamu, kerja kamu ngapain? Kalau di tempat alammu sendiri, kamu bekerja sebagai apa? Gak pernah kerja kamu? Ya, pantesan aja cuma jadi suruh-suruhan orang aja kamu. Apa yang kamu lakukan sama anak-anaknya ini? Mungkin dia gila. Kamu masuk dari mana? Kiranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya ahlamul khadami minal badani. Bawah makhluk ini kepada pokan. Mana tadi Pak Buhul yang didapatkan tadi? Bawah sini. Sama saya minta 2 baskom air dulu nggih. Nah, mendekat ke sini sayang. Ini yang Buhul yang tadi didapatkan di depan. Ada ikatannya yang diikat dengan mori. Ini ada rambut, ini ada tali pocong, dan tulang. Khusus rambut ini memang
Intinya ya, kalau tidak menghancurkan usaha keluarga, intinya seperti itu. Gatal kalau dipegang tangan, menandakan energinya dahsyat. Ada tisu, Pak? Sudah itu di belakang. Oke. Bawa sini sayang. Nah, sekarang setelah kita hilangkan dulu kotorannya atau ikatannya, yang kedua kita usir lalatnya, dan yang ketiga kita pagari rumahnya. Karena berapa kali pun kita usir lalatnya, kalau kotorannya itu belum dibuang ya balik lagi. Makanya kita buang dulu kotorannya, setelah itu kita usir lalatnya dan kita pagari. Untuk memagari rumahnya, yang pertama kita harus pel dulu bekas-bekas dari kotorannya supaya baunya, warnanya dan rasanya juga hilang. Maka kita menggunakan 3 metode. Yang pertama, setelah kotorannya dibuang, jinnya diusir dan dipagari, maka kita pel dulu. Kita pel dulu bekas dari kotoran itu supaya baunya dan warnanya beserta dengan rasanya hilang, supaya ndak bisa balik lagi. Itu yang pertama. Nah, untuk bisa menghilangkan baunya, zatnya, warnanya dan rasanya itu, kita nanti menggunakan garam, karena garam ini dari laut. Maka kita menggunakan garam ruqyah yang warnanya merah. Ini untuk disiramkan di rumah, dicampur dengan daun bidara, atau kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit. Nanti yang pertama disiramkan untuk rumah, muter dulu ya, disiram-siramkan sambil membaca ayat kursi dan sholawat dulu dan ayat kursi. Nanti setelah itu nanti semua keluarga mandi dengan garam tutup hijau ini dicampur dengan daun bidara, atau kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun kelor, di dalam daun syit yang sudah dicampur dengan daun kelor. Nanti untuk rumah dan untuk orangnya. Dan nanti setelah itu minum kunir dicampur dengan madu, lalu dibakar, nanti diminumkan untuk seluruh keluarga. Sekarang kula nyuwun tulung bapake niki disiram nih teng dalam kamar. Pertama kamar jenengan, terus kamar anak, terus muter sambil baca sholawat sama kursi. Siap, barakallah. Saged azan, nyuwun tulung azan saged. Siapa bisa azan? Panjenengan saged? Azan 4 penjuru nggih. Azan nanti setelah disiramkan, azan dari sebelah kanan, baca ayat kursi, sebelah kiri azan tengah-tengah umat sama azan. Panjenengan mawon? Ya sudah, santri mawon. Nggih, monggo disiramkan dulu. Terus panjenengan azan, monggo disiramkan dulu di seluruh rumah. Nah, nanti setelah mandi, nah ini dicampurkan untuk, nah ini. Nah, ini kunirnya dicampurkan dengan kelapa muda. Nah, ini madunya ditaruh di kelapa muda, terus dibakar. Monggo ganteng, dibakar.
Nah, saudaraku semuanya, mohon doanya untuk saudaraku semuanya, semoga keluarga ini diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Nah, paket-paket media ini adalah paket ruqyah kesehatan. Ini adalah paket ruqyah kesehatan yang nantinya kalau panjenengan pesan online dapatnya seperti ini. Dan ini adalah paket ruqyah keselamatan, yaitu tasbih dari kayu bidara, sorban, gelang. Ini paket ruqyah untuk rumah, dan nanti sorban untuk dipakai, dan tongkat saya ini. Ya, tongkat gini. Ini untuk paket ruqyah keselamatan. Dan intinya yang terpenting kita semuanya harus tetap berpasrah diri kepada Allah. Ini semuanya hanyalah ikhtiarnya, syariatnya, hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua saudaraku yang pesan online, ini nomor online, nomor pemesanan online. Nomor ini saja online, 3 nomor ini aja. Dan nanti setelah pesan di sini konfirmasinya ke nomor ini. Ini nomor untuk konfirmasi panjenengan. Nomor konfirmasi kalau sudah pesan, nanti panjenengan dapat bukti pengiriman lewat JNT, resinya dikirim sama nomor ini nanti. Dan yang nomor 1 ini khusus untuk nomor konsultasi pembersihan rumah. Ini yang terakhir ini, Mbak Fani yang terakhir ini. Nggih, matur suwun untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua. Hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.